Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Radio Suara Sampang yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi siang hari ini kita sekalian marilah kita ikuti bersama acara Lentera Hati di Radio Suara Sampang FM. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dan menjadi tuntunan bagi kita sekalian. Dan kepada pemirsa, silahkan mendengarkan apa yang kami sampaikan ini. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, silakan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semoga pertemuan kali ini kita selalu mendapatkan lindungan dan diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit. Amin Allahumma amin. Pemirsa Suara Sampang yang dirahmati Allah, dapat kita nanti para pemirsa dalam acara tanya jawab nanti, silakan nanti pemirsa mencatat nomor telepon berikut ini atau nomor HP, yaitu 082 333 906 909. Itulah nanti bisa menghubungi Radio Suara Sampang manakala ada satu yang hal mau ditanyakan. Pemirsa yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama dahulu materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Andes Haji Abdul Hamid. Kepada beliau silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Tidak ada yang mampu melaksanakan kebaikan yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dapat pertolongan Allah. Dan tidak ada yang mampu pula meninggalkan hal-hal maksiat yang mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala juga kecuali dengan pertolongan Allah. Untuk itulah kita hidup di alam yang fana ini harus selalu ikhtiar dan berdoa. Karena doa tanpa ikhtiar, doanya palsu. Seperti orang selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tetapi pekerjaan sehari-harinya tidak cocok dengan doanya. Berarti tidak ada ikhtiar. Seperti dengan adanya judi online dan juga memanfaatkan dan menggunakan narkoba yang dilarang oleh agama, akhirnya ya tidak selamat. Begitu juga ikhtiar tanpa doa berarti ikhtiarnya hampa. Sekuat tenaga apapun, kalau kita tidak berdoa, tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sia-sia belaka. Untuk itulah kita hidup di alam yang fana yang bersifat sementara ini, ikhtiar dan diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Suara Sampang yang saya hormati dan dimuliakan Allah, marilah pada hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021, kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Karena dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jualah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan
utamanya meningkatkan silaturahim melalui suara Sampang pada pagi hari ini dengan tema musibah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa suara Sampang yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Kita telah memaklumi bersama bahwa hidup ini di alam yang fana hanya bersifat sementara. Sudah dipaket oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 25 tahun drop out dari alam dunia. Ada yang sampai 100 tahun. Untuk itulah kita berdoa mudah-mudahan semuanya tanpa kecuali diberi umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kalau sudah kita selalu berdoa minta umur yang panjang sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah. khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia, laki-laki maupun perempuan, kalau diberi umur panjang oleh Allah tetapi pekerjaan sehari-harinya baik, secara vertikal kepada Allah bagus, begitu mendengarkan suara adzan dikumandangkan, hati kita tersentuh untuk ruku dan sujud. Segera kalau dekat dengan masjid ke masjid, dekat musholla ke musholla, atau di rumah, dipersilakan sesuai dengan ketenangan hati kita semuanya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita itu akan dicabut roh ini oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa iman dan Islam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa suara Sampang yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetapi ingat, Nabi telah menyatakan sabrun ala ta'ah. Yang pertama itu kita harus sabar dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Secara vertikal kepada Allah kita tetap ruku dan sujud di mana saja kita berada dan dalam situasi apapun. Lebih-lebih masa sekarang karena adanya COVID-19 mulai bulan Maret tahun 2020 yang telah mencekam di negara Indonesia, khususnya di Madura. Di malam hari pun kadang-kadang lampu sudah dipadamkan di jalan raya. Mudah-mudahan hati kita tidak padam. Ya, amin, amin. Tetap bersinar menuju ilahi Rabbi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mudah-mudahan tetap bisa kita perbaiki agar Amin. kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Adapun yang kedua, sabrun alal maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Kita harus sabar meninggalkan hal yang sekiranya mendapat ancaman dari Allah. Seperti sekarang dengan adanya judi online luar biasa. Di mana-mana narkoba, bahkan Sampang termasuk sarang narkoba. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang telah disampaikan Bapak Bupati Sampang, bahwa Sampang bebas dari narkoba. Amin, Harus amin, itu. Allahumma amin. Apa sebabnya? Kalau sudah kecanduan dari narkoba, bukan hanya fisik yang kena, tetapi pola pikir kita miring. Kalau sudah miring, buta mata kita. Kepunyaan siapapun saja pasti dicolong. Contohnya saja, musim padam di malam hari banyak yang kehilangan helm, banyak yang kehilangan kulkas, dan hal-hal yang lain juga hilang. Mengapa? Karena mereka ternyata setelah diteliti selalu menggunakan narkoba yang memang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Bahkan Sampang ini
betul-betul berupaya seoptimal mungkin, narkoba akan dihapus di kota Sampang Bahari ini. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Suara Sampang yang saya hormati, adapun yang ketiga, sabrun alal musibah. Nah, ini sudah nyampe kepada topik kita. Karena di negara Indonesia ini betul-betul dilanda musibah. Banjir di mana-mana terjadi walaupun dalam keadaan musim kemarau. Tidak disangka dan tidak dikira ada hujan lebat. Ternyata banjir walaupun dalam keadaan musim kemarau. Begitu juga gempa bumi di mana-mana. Tanah longsor. Apalagi dengan adanya tsunami, jutaan umat hanya 1 jam bisa sirna. Ini kalau Allah sudah akan menghancurkan. Padahal musibah itu merupakan peringatan dari Allah agar kita itu betul-betul ingat bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Hanya Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita. Hanya Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita. Hanya Allah lah yang bisa mematikan kepada kita. Kita ingat, kita pernah berikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang kita baca pada awal di dalam kita melaksanakan dan mendirikan sholat. Nah, ini gini Pak Ustadz. Ya. Tadi kita terima dan telah kita sampaikan materi. Lalu bagaimana Pak Ustadz sikap kita dalam rangka menghadapi musibah yang telah masuk di Indonesia ini, di dunia utamanya adanya musibah virus corona yang sudah mencapai 1,5 tahun ini Pak Ustadz. Kira-kira sikap kita yang kita ambil selaku insan yang bertuhan, yang selalu ingat kepada Allah, kira-kira apa Pak Ustadz? Ya. Pertama, kita harus ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tiap ada musibah, kita telah maklumi mulai bulan Juni sampai Juli ini, di kampung-kampung kadang-kadang sehari 4. Ada di Jalan Merapi itu sampai 17 bulan Juli saja. Termasuk pegawai atau sekretaris Infokom ini juga Bapak Budi itu juga bulan Juli. Yang meninggal. Artinya yang meninggal. Sehingga kita selalu ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Sehingga dengan adanya virus yang kita takuti ini, di mana-mana orang betul-betul merasa takut. Karena itulah di masjid-masjid dilarang ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena per jam kadang-kadang 4. Akhirnya bagi yang sakit itu tekanan psikis, udah mulai ragu dan takut. Begitu juga sirina setiap menit dari rumah sakit masuk keluar rumah sakit, Masya Allah. Untuk itulah direktur rumah sakit juga supaya memberikan saran kepada pengguna atau kepada pengemudi dari kendaraan tersebut jangan sampai dibunyikan terus ambulan itu. Iya. Apa sebab? Menakutkan. Betul-betul menakutkan. Kita dengan adanya virus corona yang sudah banyak meninggal ini, kita jangan sampai takut. Kita jangan sampai merasa khawatir. Dan jangan sampai kita merasa galau. Apa yang dimaksud seperti ini? Apakah mati ditakuti? Tidak.
Karena mati akan tiba. Mesti ya. Mesti. Tinggal nunggu waktu. Sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Setiap yang bernyawa ini pasti mati. Apa yang akan kita takuti? Tetapi kita di alam yang fana, yang sudah ada virus corona ini, mari secara ikhtiar keduniaan, himbauan pemerintah harus kita jalani. Seperti dengan adanya cuci tangan dengan sabun, begitu juga pakai masker, dan mengurangi sentuhan-sentuhan dengan orang yang sudah kena penyakit menular. Ini secara keduniaan. Prokes ya Ustaz. Ya. Protokol kesehatan. Ya. Tetapi secara ukhrawi kita itu mencari bekal untuk mati. Sholatnya diperbaiki, adab kesopanannya kepada kedua orang tua juga tingkatkan. Kadang-kadang sekarang anak kita, anak bangsa ini terlalu menyakiti kepada ayah dan ibunya. Sudah banyak lebih-lebih anak kita sudah tidak sekolah sekian tahun. Bahkan maaf di sekolah-sekolah sudah dilarang untuk berjabatan tangan dengan seorang guru. Mengapa? Karena khawatir kena virus corona. Penularan. Padahal selama orang itu tidak punya penyakit menular, maka kita harus berjabatan tangan. Nabi telah menyatakan bahwa ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Barang siapa dua orang mau berjabatan tangan, Bapak Bupati dengan wakilnya, Bapak Kepala dengan bawahannya, kemudian saling menyampaikan permohonan maaf dan terima dengan ucapan menerima atas permintaan maaf, Allah akan mengampuni dosa-dosa dua orang tersebut yang sedang berjabatan tangan. Amin. Ini perlunya jabatan tangan. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz hal-hal yang menyebabkan kira-kira kok sampai Allah itu menurunkan musibah kira-kira itu. Apa kira-kira Ustaz? Alhamdulillah. Apa kesalahan kita gitu? Iya. Jadi musibah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah menurunkan musibah karena di dunia ini banyak orang yang sombong. Takabur gitu. Takabur, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih kuat, merasa dirinya lebih kaya. Padahal sekaya apapun, kalau Allah akan menghilangkan dan mensirnakan, hilang semuanya. Kena tipu dan sebagainya. Tidak 1 jam. Tidak sampai 1 jam kalau Allah sudah akan menghilangkan harta kekayaan kita. Begitu orang juga yang sudah punya pemikiran jenius, lalu sombong karena pinternya luar biasa, kesandung ke tiang listrik saja sudah teler. Itu Allah. Kita itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus saling menghormat antara yang satu dengan yang lainnya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golonganku ini bagi yang muda tidak menghormat kepada yang lebih tua, anak kepada orang tua, bawahan kepada atas, harus menghormat. Tetapi begitu juga atasan atau orang tua tidak sayang terhadap anak dan bawahannya, begitu juga bukan golongan Rasul. Kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Walaupun jadi pimpinan, kalau tidak dibantu bawahan tidak bisa selesai. Seperti di Radio Sampang ini, kalau tidak ada program dirimu, tidak terisi juga. Nah, karena itulah kita saling menghormati. Artinya orang banyak kelebihannya dan banyak banyak kekurangannya. Kekurangannya itu mari kita perbaiki agar sama-sama nantinya bisa memenuhi harapan bangsa Indonesia, yakni bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Dengan catatan Pak Ustadz, mungkin itu solusinya, dan kita adanya musibah ini dimungkinkan kita menjauh dari Allah kira-kira Pak Ustadz. Seperti contoh seporan ini Pak Ustadz, di kampung-kampung Al-Quran sudah pernah dibuka Pak Ustadz. Tidak pernah dibuka, Al-Qurannya masih bagus, utuh.
tapi yang dibuka setiap harinya cuma HP, itu mungkin Allah itu juga termasuk bagian itu bahwa kita ini menerima musibah dari Iya. Allah SWT gitu. Iya. Jadi Ibadah kurang iya. saudara. Iya. Artinya memang kita harus ingat kepada pesan Rasul. Iya Pak Ustaz. Nawiru manasilakum bisolah wa qiraatil Qur'an ini. Sinari rumahmu itu. Rumah sejelek apapun, kalau penghuninya sering baca Al-Quran dan sholat, bersinar. Apalagi memang megah. Artinya bangunannya bangunan yang indah. Makin penghuninya makin bagus, ya sudah, alhamdulillah. Itu juga karena turunnya musibah karena banyaknya orang dolim. Ingkar kepada Orang Allah. yang salah kadang-kadang dibenarkan. Orang yang benar kadang-kadang disalahkan. Begitu juga, maaf, honor seseorang yang sudah kerja keras kadang-kadang hanya sedikit. Bagi yang tidak kerja banyak, mungkin karena nepotisme, karena famili dan sebagainya. Nah di sini kadang-kadang dolim. Hanya Allah turunkan itu. Mengapa diturunkan? Agar ingat bahwa semuanya itu akan nyampe juga kepada mati. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Allah telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik seberat biji sawi pun, Allah akan membalasnya. Akan membalas. Begitu juga orang yang jelek, berbuat hal-hal yang jelek, walaupun tidak ada orang yang tahu, juga akan diperlihatkan oleh Allah. Ya. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia saya akan kalungkan bukunya di lehernya masing-masing ketika bangkit dari dalam kubur masing-masing. Amal perbuatannya dikalungkan. Ini sudah ada pertanyaan Pak ya lewat WhatsApp. Ya, saya bacakan dulu ya. Ada dari Novi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa musibah itu juga sebagai ujian. Jadi bagaimana membedakan musibah itu suatu ujian atau peringatan? Ya, terima kasih. Kita telah memaklumi bersama bahwa di dunia ini al-makanul musibah. Memang tempatnya musibah. Musibah ini merupakan ujian. Karena namanya ujian, dicoba. Sehingga Allah telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta ini wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang itu diuji oleh Allah tentang kesabarannya. Kalau sudah kena musibah, apakah tetap secara eksis dan istiqomah melaksanakan kebaikan kepada Allah atau tidak. Ini memang ayyukum ahsanu amala. Yang dinilai oleh Allah itu setelah diuji, setelah diperingati, tetap eksis berbuat baik. Nah itu. Jadi antara ujian dan peringatan sama. Ya sama ini. Artinya ujian, peringatan sama. Artinya ujian dari Allah tapi merupakan peringatan juga dari Allah. Bahwa kita itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini betul-betul harus ingat atas ujian tersebut, sabar dan tingkatkan. Kenapa harus tingkatkan? Karena Nabi telah menyatakan bahwa man kana yaumun khairan min amsihi fahuwa rabihun ini. Barang siapa pekerjaannya hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang beruntung. Beruntung. Lebih-lebih sekarang tahun baru Hijriah. Jadi kita tahun baru, tahun sebelumnya dengan tahun sekarang harus lebih baik. Ini kinerjanya sebagai aparat abdi negara dan abdi yakin ditingkatkan. Oke, dan ada pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Ada Robi di Blega mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang marah-marah apabila mendapat ujian? Silahkan bisa dijawab dulu. Jadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam agama, laisa syadid bisur'ati
innamas syadidul ladzi la yamliku illal ghadab. Itu. Artinya bukan orang yang kuat pandai bergulat, punya jurus sampai sekian jurus, tetapi yang dinyatakan kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Untuk itulah bersabarlah kita ditimpa musibah. Bersabar. Artinya jangan sampai marah-marah. Kalau sudah marah-marah berarti tidak rela dan tidak ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada keluarganya langsung mati, meninggal, kemudian kita maaf menyakiti dirinya sendiri. Itu tidak boleh, bahkan dilarang. Ya kalau dikatakan dalam hukum ya haram kan gitu. Artinya larangan itu sudah. Kita tetap sabar ya. Kembalikan kepada Allah. Allah tetap kita terima qanaah sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah, kita terima. Kita kan cuma menerima amanah dari Allah. Kita hidup ini amanah, anak kita amanah, istri kita amanah. Kalau kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nantinya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada lagi ya Pak Ustadz ya. Apa yang harus diperkuat ketika kita mendapatkan musibah? Untuk memperkuat ketika ditimpa musibah, ingat saja firman Allah, fadkuruni adkurukum. Nah ini, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ini ingat Allah, terus. Sehingga keluar nyawa atau nafas keluar dan masuknya Allah. Namanya Allah itu. Bahkan kalau kita makan saja sudah disunatkan untuk berdoa. Dan tiap kita mengangkat nasi harus baca selawat. Ingat kepada Allah. Ini selalu ingat. Hingga untuk memperkuat itu ingatlah kepada Allah. Dan ucapan innalillahi itu inna ilaihi rajiun tidak khusus orang mati saja Ustaz. Tidak, namanya musibah. Iya, namanya musibah. Iya. Tidak hanya orang mati. Tapi biasanya sekarang terkait dengan itu innalillahi itu orang meninggal. Innalillahi rajiun. Padahal kita itu tadi ingat kepada Allah. Orang jatuh saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat kepada Allah kita. Iya. Artinya semuanya akan kembali kepada Allah. Iya. Dan kita milik Allah ini. Barangkali gini Pak Ustadz, barangkali ada ayat atau petunjuk dalam Al-Quran atau hadis yang memerintahkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah kira-kira. Ya itu sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 152, saya baca tadi namun tidak dilanjutkan. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nah ini ayatnya. Jadi ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sampai kufur nikmat. Artinya ingkar kepadamu. Apa sebabnya? Sekarang banyak ingkar nikmat Allah. Rezekinya Allah diminta sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kadang-kadang tidak sholat, kadang-kadang kikir, padahal dikasih uang banyak oleh Allah. Artinya usahanya sukses, kadang-kadang kikir. Ada yatim saja kadang-kadang tidak ngasih, orang tuanya saja kadang-kadang tidak dirawat. Ya Allah, kasihan orang tua kita telah peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore untuk mencarikan nafkah anak tercinta. Begitu juga ibu ketika hamil, tahu-tahu setelah jadi orang kadang-kadang tidak menyempatkan silaturahim, hanya tanya kepada adiknya via telepon, bagaimana adik bapak saya? Tidak sehat, alhamdulillah kalau sudah sehat. Sampai 1 tahun tidak ketemu dengan ayahnya, dengan ibunya. Coba seandainya kita tiap bulan atau tiap minggu, sudahlah silaturahim kalau memang bisa dijangkau, ngasih walaupun apa yang disenangi ayah dan ibu kita. Dan lihatlah apakah ayah kita sudah sekian umurnya, apa sudah keriput atau tidak. Nah ini kadang-kadang tidak kita. Walaupun orang kaya kadang-kadang maaf dimintai saja oleh orang tuanya, kikir luar biasa. Kalau sudah sakit, maaf ditanyakan, Bu mau minta apa Bu? Ayo Bu bilang Bu. Asalkan ibu bilang, walaupun tidak ada di Sampang, saya cari Bu di mana saja. Orang yang sudah sakaratul maut sudah bisa apa-apa ya bisa apa-apa. Mumpung masih sehat sebetulnya itu. Itu termasuk tidak mengingkari nikmat Allah yang sudah diberikan. Washkuruli wala takfurun. Nah ini
bersyukurlah kepadaku. Syukur diberi kesehatan oleh Allah. Artinya dengan adanya sakit 7 hari tapi masih terobati, alhamdulillah syukur. Kalau sudah syukur, tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Salat wajibnya jaga, salat sunnatnya kalau bisa bangun di tengah malam menangis kepada Allah. Dan doakan mudah-mudahan putra putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak sekarang betul-betul akhlaknya sudah menurun. Bejat sekarang akhlak anak kita, anak bangsa ini. Ya gitu Ustaz. Kira-kira nikmat yang diberikan kepada kita itu mungkin ada beberapa macam, ada nikmat macam-macam yang diberikan kepada kita. Kira-kira apa Pak Ustaz? Macam-macam nikmat ya. Jadi perlu dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa la tusuha, nikmat jika dihitung-hitung itu tidak mampu kita. Banyak nikmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ini. Jika kamu menghitung-hitung nikmat dari Allah, tidak mampu. Lapar saja kalau makan, walaupun tidak bagus makanannya, nikmat. Orang tidur kalau sudah ngantuk walaupun tidak pakai kasur, maaf, nikmat. Masya Allah. Asalnya kita berdiri agak capek, duduk, nikmat. Dari duduk berdiri seperti ibu-ibu yang bertugas di Suara Sampang ini. Nanti kalau sudah berjalan dan nikmat. Tapi nikmat secara garis besarnya ada 3. Pak, kita syukur. Iya Pak Ustaz. Nikmat yang secara garis besarnya ini. Nikmat tadi sudah banyak tidak bisa dihitung. Tapi nikmat secara garis besarnya ada 3. Satu adalah nikmat kecil. Nikmat kecil kita bisa bangun rumah, bisa punya kendaraan mewah, dan bisa pakai baju yang agak mahal, atau yang walaupun tidak mahal itu nikmat. Nilainya nikmat. Kecil masih itu. Iya, Kecil. Punya jabatan, kasih, kabid, kabak, kasubag, bahkan presiden, bupati, gubernur. Ini nikmat kecil itu. Nikmat kecil. Tidak seberapa nilainya nikmat kecil ini kalau dibandingkan nikmat besar. Apa itu nikmat besar? Kita tetap taqarrub ila Allah. Ini. Jadi walaupun tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, tidak punya jabatan, asalkan ibadahnya luar biasa kepada Allah, itu sudah besar itu. Buat apa kita punya kendaraan mewah? Buat apa kita punya bangunan yang betul-betul megah? Punya jabatan tinggi, tapi tidak ibadah kepada Allah. Nanti sengsara di hadapan Allah. Tidak istiqomah. Tidak istiqomah dan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Sehingga semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab. Bahkan harta kita akan ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapat? Dan kemana dimanfaatkan? Iya. Ini. Jadi juga akan ditanya oleh Allah. Untuk itulah bagi orang yang ahli, apalagi memang sudah dan punya jabatan, kaya, punya kendaraan mewah, tapi juga sholat, makin bagus itu, makin bagus. Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, makin bagus itu. Jangan sampai punya perasaan biar miskin asal selamat, tidak. Belum biar tentu kaya juga, asal selamat, kita selalu ada usaha. Kalau peribahasa menyatakan kita harus betul-betul biar lambat asal selamat. Aduh tak melom mungkin. Tak cepat-cepat juga. Harus cepat sekarang. Kalau kedahulan umurnya. Iya, kedahulan umurnya. Iya. Jadi peribahasa seperti ini mari kita juga perbaiki biar cepat asal selamat gitu. Tergantung permasalahannya. Cepat. Artinya cepat kerja, cepat baca Quran. Belum tentu kita. Kadang-kadang orang baca Quran saja hanya diambil di bulan Ramadan. Sehari-harinya kosong. Kapan lagi kita untuk memperbaiki diri? Nih, jadi kita semuanya harus ingat. Sedangkan yang sempurna, yang ketiga, nikmat sempurna. Yang sempurna ya. Apa artinya nikmat kecil dan besar kalau tidak mendapat sempurna? Bagaimana kalau sudah dapat nikmat sempurna? Kalau sudah mau meninggal membaca la ilaha illallah, itu nikmat sempurna sudah. Iya, Ustaz. Nah, untuk mencapai nikmat sempurna ini kalau sudah membiasakan diri, nah ini karena
Engkau korla nikmat sempurna, tak bejeng, tak ada apa korla macam la ilaha illallah. Jangan. Apa sebabnya? Nabi menyatakan orang meninggal itu tergantung kepada kesenangannya. Semut banyak mati di gula. Ya, yang pada gula, atek, kerobong sebilik. Rebutan. Rebutan mati juga semutnya. Kupu-kupu gitu juga di bunga. Ngapur mati di bunga. Nah di sini orang kalau sudah sering baca Quran tersyukur, insya Allah kalau mau meninggal itu Mati mau ketika baca Al-Quran. Baca Ya. Quran. Di akhir Ini hayat. pernah terjadi di Pamekasan ini, Pak Syukur. Sudah banyak orang yang menjenguk karena sakit, orang diajak, ayo baca surat Yasin bersama. Ya Allah, hebat nih menangis dalam hati. Kita belum tentu seperti itu. Padahal itu Baca nyawanya Yasin. sudah mendekati. Oh, iya. Baca Yasin bersama, kemudian turja'un, langsung mati. Nah di sini, begitu juga tempo hari ada orang sholat berjamaah, Maghrib, ya, ya, Ustaz. Iya. istrinya Pak Syafi'i, iya betul. Kemudian kepingin bakso, hanya diberi pentol sekian, mati. Ya Allah, sudah habis berjamaah. Kita belum tentu, Belum tentu, ya, Ustaz. tentu kita mati Iya, di mana, dan dalam keadaan bagaimana kita mati ini. Belum Sehingga tentu. kita selalu berdoa mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Artinya kita lebih baik pada akhir hayat gitu loh. Akhir hayat kita mudah-mudahan selalu baik di hadapan Allah Subhanahu Amin, wa ta'ala. Allahumma Untuk amin. itulah Kira-kira, jagalah ya, Ustaz, persatuan dan kesatuan Ukhuwah Islamiyah utamanya di Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan betul-betul menjadi Sampang yang Hebat bermartabat. bermartabat. Amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Kira-kira kesimpulan Pak Ustadz materi pagi hari ini kira-kira. Ya. Kesimpulannya ya pertama bahwa kita itu musibah betul-betul merupakan ujian atau peringatan dari Allah. Artinya kalau sudah berupa ujian atau peringatan kita harus lebih meningkatkan. Dengan adanya virus corona, kalau masih betul-betul tetap tidak ada perubahan, yang tidak sholat tetap tidak sholat, yang main judi-judi online tetap jadi, mungkin ada virus yang lebih keras lagi Keras, ya, Ustaz. akan diberikan oleh Ditambah Allah. oleh Allah. Ditambah oleh Allah. Musibahnya. Kok masih tetap ini kan begitu istilahnya, sama Iya. halnya orang tua kepada anak. Punya anak meleng sarah seumpama, maaf hari ini pakun meleng pakun diusir, sudah kamu harus meninggalkan rumah ini karena kamu tidak bisa mengikuti program saya dalam rumah tangga. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan lindungan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma utamanya amin. keluarga besar, warga Kabupaten Sampang, dan juga kepada seluruh pegawai yang ada di Radio Suara Sampang. Amin, Mudah-mudahan Allahumma selalu amin. sehat walafiat dan juga diberi umur panjang yang barokah. Amin. Amin, Allahumma amin. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Amin, Rabbana. amin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Amin, ya Allah. Panjatkan limpahan Amin. rahmat dan pertolongan-Mu semata ya Allah. Kami semuanya masih bisa Amin. beraktivitas untuk melaksanakan kebaikan, terutamanya mengikuti program MUI Sampang di Radio Suara Sampang ini. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Amin. Dosa kami semua warga Sampang ini ya Allah, agar kita tetap tidak sia-sia hidup di alam yang Amin, ini ya Allah. Utamanya keluarga kami yang telah menghadap kehadirat-Mu mendahului kami. Berilah mereka tempat yang baik di sisi-Mu ya Allah. Amin, ya Kumpulkan Allah. mereka bersama Rasul-Mu di surga-Mu. Adapun kami semua yang masih beraktivitas ini, mudah-mudahan diberi kesehatan dan umur. Amin, yang barokah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Ya Ini insyaallah. Allah. Nah, demikian pemirsa Radio Suara Sampang yang dirahmati Allah. Itulah tadi siraman rohani kita yang dikemas dalam lentera hati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian
dalam rangka beribadah kepada Allah dan pekerjaan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua, Dr. Andreas Haji Abdul Hamid dan saya sendiri, mana ada kata-kata kurang benar, salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.